Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kimia kelas 11 SMA. Hari ini kita akan membahas tentang suatu topik, judulnya adalah kesetimbangan kimia. Setelah yang lalu kita membahas laju reaksi, kali ini materi lanjutan. Bab berikutnya adalah kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini bab yang sangat penting untuk dipelajari karena dalam aplikasinya, penerapannya sangat banyak di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam industri. Juga di dalam tes-tes masuk PTN dan tes-tes ke berbagai perguruan tinggi, sampai pada tes-tes soal-soal untuk kuliah ke luar negeri, ya standar-standar seperti Monbu Kagakuso misalnya, yaitu ada juga soal-soal tentang kesetimbangan kimia, ya. Nah, maka kita akan tahu ya, nanti coba cari aja apa itu Monbu Kagakuso, ya. Jadi baik di kesetimbangan kimia ini ada dua hal yang harus diingat, ya. Yang pertama, kesetimbangan kimia ini hanya dia terjadi pada suatu reaksi yang disebut dengan reaksi reversible atau reversible dibacanya. Reaksi reversible ini adalah reaksi yang dapat balik, ya. Reaksi yang dapat balik atau reaksi yang bolak-balik. Nah, reaksi bolak-balik itu ditandai dengan tanda panahnya itu ke kanan dan ke kiri, ya. Tanda panahnya itu ke kanan dan ke kiri. Ini namanya reaksi yang dapat balik ke kanan, ya, balik lagi dia ke kiri. Kemudian yang kedua, ya, kesetimbangan itu terjadi. Jadi kesetimbangan itu terjadinya kapan? Pada reaksi yang reversible ini terjadinya saat laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Jadi laju reaksi, ya, yang ke arah kanan, tanda panah ke kanan, sama dengan laju reaksi yang arahnya ke kiri, ya. Misalnya nih, ya, di sini ada sebuah contoh reaksi kesetimbangan. Contohnya langsung, umpamanya di sini ada reaksi H2, ya. 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Jadi reaksinya itu ke kanan dan ke kiri, tanda panahnya 2. Nah, reaksi ke arah kanan ini misalkan kita sebut lajunya adalah V1. Sementara ke kiri adalah V2. Maka kita akan temui kesetimbangan itu akan terjadi saat apa? V1 sama dengan V2. Jadi laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, ya. Laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Baik. Nah, di dalam kesetimbangan ada yang disebut sebagai konstanta kesetimbangan atau dua jenis kesetimbangan. Nah, sebelum masuk ke konstanta ada dua jenis kesetimbangan. Nah, yang pertama namanya adalah kesetimbangan. Jadi reaksi kesetimbangan itu, ya, reaksi kesetimbangan itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama itu kita sebut sebagai reaksi kesetimbangan yang homogen. Jadi yang pertama adalah reaksi kesetimbangannya homogen, homo. Sementara yang kedua adalah kesetimbangan yang heterogen. Nah, bagaimanakah reaksi kesetimbangan yang homogen? Reaksi kesetimbangan yang homogen adalah reaksi kesetimbangan di mana semua fasenya homo, ya, atau semua fase sama. Semua fasa dalam kesetimbangannya itu sama.
Jadi kan di dulu waktu kelas 10 pernah tentunya ada yang disebut dengan fasa, ya kan? Fasa ini dulu dia di Ungu, sekarang sudah menjadi wali kota, ya kan? Nah, itu bercanda ya, itu Pasha ya, Pasha Ungu. Nah, fasa di sini itu ada 4. Yang pertama adalah fasa gas namanya, fasa gas. Nah, nanti dilambangkan dengan subscribe gitu ya, G. Kemudian yang kedua adalah cair ya. Cair bahasa Inggrisnya adalah liquid, maka lambang cair itu nanti L. Kemudian padat. Padat bahasa Inggrisnya adalah solid, maka lambangnya nanti S. Dan satu lagi dia berwujud larutan atau terlarut dalam air. Lambangnya adalah aqueous, AQ. Nah, ini adalah 4 fasa yang tentunya harus nanti diingat-ingat karena kesetimbangan ini memperhitungkan yang namanya fasa, fasa zat itu gitu. Ya. Misalnya di sini tadi homogen itu semua fasanya sama. Semua fasanya sama. Contoh ada reaksi kesetimbangan ya, PCl5 gas fasanya. Reaksi bolak-balik kesetimbangan PCl3 gas juga ditambah Cl2 gas juga. Jadi semuanya adalah berfasa sama, yaitu berfasa gas. Ya, semuanya berfasa gas. Nah, itu yang homogen. Sementara yang heterogen ini dia adalah fasanya tidak sama. Ya. Jadi fasa zat ya, fasa zat-zat gitu ya. Zat-zat dalam kesetimbangan itu tidaklah sama, tidak sama. Contohnya kalau ada reaksi kesetimbangan, kita ubah warnanya. Kalau ada reaksi kesetimbangan misalkan CaCO3 solid. Nah, setimbang dia menjadi CaO solid ditambah O2 gas. Ya, O2 gas. Jadi ini yang seperti ini, dia itu O2 gas. Nah, dia ini namanya dia heterogen. Kenapa? Karena berbeda-beda. Ya kan? Di sini fasenya solid padat. Ini fasenya solid padat, yang ini gas. Nah, jadi yang seperti ini disebut dengan kesetimbangan yang heterogen. Gitu ya. Jadi sudah jelas ya, mana yang homogen, mana yang kesetimbangan yang heterogen. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang konstanta kesetimbangan. Ya. Jadi ada namanya konstanta kesetimbangan. Konstanta ya, kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan ini ada dilambangkan dengan K begitu. Jadi konstanta kesetimbangan itu lambangnya K. K atau konstanta kesetimbangan sebenarnya nanti ada dua ya. Ada dua. Yaitu ada namanya Kp dan ada namanya Kc. Jadi yang dua itu, yang pertama namanya adalah konstanta kesetimbangan yang disingkat nanti dengan Kc, dan satu lagi adalah Kp gitu ya. Kc dan Kp. Nah, sebelum masuk ke Kp dan Kc, maka kesetimbangan ini ya ada ada namanya terjadi membandingkan kesetimbangan. Nah, gini. Jadi, yang pertama poinnya, kalau suatu kesetimbangan ini ya, kesetimbangan itu misalkan dia dibalik
dibalik posisi zat-zat yang di kiri menjadi di kanan, yang di kanan menjadi di kiri, ya. Maka ini harga K-nya, harga konstanta kesetimbangan jadi 1/4 gitu. Kalau dia dibalik, dia menjadi 1/4. Kemudian kalau kesetimbangan itu dikali dengan suatu bilangan X misalnya, maka konstanta kesetimbangannya akan menjadi K dipangkatkan X itu. Nah, jadi kalau dia dibalik dijadikan 1/4, kalau dikali dengan X jadi pangkat X. Kemudian yang ketiga, kalau kesetimbangan itu dibagi dengan X, maka dia akan menjadi akar pangkat X. Ya, K, akar pangkat X dari si K. Kemudian yang terakhir, kalau kesetimbangan itu dijumlah, maka ya K-nya menjadi dikalikan. K-nya menjadi dikalikan. Nah, ini prinsipnya atau konsep aturannya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama kalau dibalik, yang kedua kalau dikali, yang ketiga kalau dia dibagi, dan yang keempat kalau dia dijumlahkan kesetimbangannya. Misal, contohnya kalau di sini misalkan ya, misalnya contohnya diketahui ya, nah, misalnya diketahui suatu reaksi kesetimbangan NO ya, NO 2NO ini gas ditambah O2 ini juga gas, kesetimbangan bolak-balik menjadi 2NO2 ini juga gas, punya nilai K sama dengan 4 gitu misalnya ya, misalnya punya nilai K sama dengan 4. Lalu di sini nanti ditanya ya, yang ditanyanya adalah berapakah nilai konstanta kesetimbangan untuk reaksi NO tambah setengah O2 setimbang menjadi NO2. Berapakah nilai K-nya ini? Itu satu ya. Kemudian satu lagi misalnya ditanya berapakah nilai K dari NO2 yang menjadi NO ditambah setengah O2. Nah, ini K-nya berapa? Nah, satu lagi pertanyaannya, berapakah nilai kalau misalnya 4NO ditambah dengan 2O2 menjadi 4NO2, ini nilai K-nya berapa? Gitu. Jadi ada 3 masalah gitu ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kalau ini kita anggap seperti misalkan K-nya K1, ini K2, ini K3, dan ini K4. Maka berapakah nilai masing-masing K yang ditanya tersebut? Jadi kita jawab aja langsung. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya sebenarnya mudah. Perhatikan. Di sini ya, reaksi ini NO tambah O2 menjadi 2NO2. K-nya 4. Sementara reaksi yang ditanya nomor 1 ini NO-nya bukan 2 lagi koefisiennya, tapi menjadi 1. Ini menjadi setengah, ini menjadi 1, semula itu 2. Jadi kan 2, 1, 2 menjadi 1 setengah 1. Berarti untuk mencapai yang ini, ya kan, reaksi yang ini, yang pertama ini kita bagi 2, ya kan. Jadi reaksi awal itu dia dibagi 2, ya kan, dibagi 2. Nah, karena dia dibagi 2, maka K-nya menjadi apa? Tadi kalau dibagi menjadi akar K, ya kan, akar K-nya gini. Jadi sama dengan apa? Akar K1 gitu.
Kalau 2 itu biasanya kan nggak ditulis ya. Sama dengan berapa? Akar K1 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi K2-nya itu nilainya 2. Kayak gitu. Nah, perhatikan untuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Berarti kan dibalik ya kan? Jadi dari reaksi yang K2 ini, reaksi nomor 2 itu dibalik dia. Jadi itu reaksi K2 itu kan tinggal dibalik kan? Dibalik. Iya dong. Yang ini kan dia NO-nya, NO2-nya di kanan, NO sama setengah O2-nya di kiri. Ini jadi NO2-nya di kiri, NO sama setengah O2-nya di kanan. Berarti K3 itu adalah kebalikan dari K2. Jadi K3 sama dengan apa? Kalau dibalik jadi seper. Jadi seper K2. Berarti jadinya seper 2. Jadi K3 itu nilainya seper 2. Ngerti kan? Nah, sekarang kita lanjut ke yang pertanyaan ketiganya. 4NO, 2O2 menjadi 4NO2. Ini kan dari soal nih. NO2, NO2. Tapi dari 2 menjadi 4 nih. Jadi 4, 2, 4. Berarti soalnya K1-nya itu dikali dengan 2 kan? Biar jadi 4. Ya kan? Dikali 2 kan? Dari 2 menjadi 4 jadi kali 2. Nah, maka K4 itu sama dengan, kalau dikali itu jadi apa? Pangkat. Jadi K1 pangkat 2. K1 4. 4 pangkat 2. 16. Jadi K4-nya 16. Nah, seperti itulah yang disebut dengan konstanta keseimbangan dioperasikan. Seperti itu, ya. Silakan ada pertanyaan sampai di sini. Nah, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum.